Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Pelindung Gong ketakutan, dia menyadari bahwa dia tidak sebaik Chen dalam hal kekuatan atau keracunan. Datar, jika ini terus berlanjut, apalagi membunuh Chen Ping, bahkan nyawanya sendiri pun akan terancam. Pelindung Lan melirik ke arah Penatua Fei dan menemukan bahwa Penatua Fei sedang bertarung dengan Miao Yingying, kekuatan kedua pria itu. Dapat dianggap bahwa mereka seimbang. Dengan kekuatan alam kesengsaraan tingkat 6, mungkin perlu beberapa waktu untuk menentukan pemenangnya. Dan bawahannya juga bertarung keras dengan banyak biksu. Dia tidak menyangka akan bertemu kelompok biksu kali ini. Persatuan yang luar biasa. Dia telah menyergap banyak biksu manusia di masa lalu, dan dia selalu berhasil. Setelah pertarungan, banyak orang yang melarikan diri dengan agenda mereka sendiri. Tapi kali ini, mungkin aku yang melakukannya. Saat ini, tak jauh dari situ, masih terdengar auman harimau perak, jika harimau merah perak itu ikut berperang. Bertarunglah, maka tidak ada satupun dari mereka yang berpikir untuk melarikan diri. Tetua, mundur, cepat mundur. Pelindung Qi berteriak, lalu berbalik dan lari. Mereka tidak memiliki keuntungan sama sekali sekarang, jadi mereka hanya dapat mundur sementara dan mencari peluang lain. Penatua Fei juga sedikit mengernyit saat ini. Dia juga tidak menyangka bahwa tim ekspedisi manusia kecil akan memiliki seseorang seperti Tuan Miao untuk mengatasi masalah tersebut, kesengsaraan seorang master tingkat ke-6. Pada saat ini, Penatua Fei juga ingin mundur, karena dia tidak dapat membunuh Chen Ping, dia harus menghemat kekuatannya terlebih dahulu. Mencari peluang. Begitu mereka memiliki niat untuk mundur, para penggarap iblis ini mulai bertarung dan mundur pada saat yang sama. Pelindung itu bahkan tidak peduli, berbalik dan berlari menuju kedalaman pegunungan. Ketika Chen Ping melihat ini, dia melangkah keluar dan mengejarnya dalam sekejap. Pelindung Gong awalnya mengira bahwa dia sudah sangat akrab dengan pegunungan Cilian ini selama bertahun-tahun, dan akan sangat mudah untuk menyingkirkan Chen Ping. Tapi dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia berlari untuk hidupnya, Chen Ping seperti hantu, selalu mengikutinya. Wah, aku tidak punya permusuhan denganmu, kenapa kamu tidak membiarkan aku mengejarmu? Aku tidak akan membunuhmu, dan kamu dan aku sama-sama apoteker, jadi mengapa kamu tidak melepaskan aku? Jika kamu memaksaku, aku bukan orang yang bisa dianggap enteng. Pelindung Gong mengikuti Chen Ping dan berbicara dengan lembut sambil berlari. Dia berharap Chen Ping akan membiarkannya pergi dan berhenti mengejarnya. Aku tidak punya keluhan denganmu, jadi kamu mulai membunuhku. Sekarang kamu tahu kamu tidak bisa membunuhku. Kamu mulai memohon belas kasihan. Apakah kamu juga berpikir, cantik? Chen Ping berkata dengan tenang. Nak, jangan mengira aku takut padamu. Aku hanya tidak ingin mengekspos terlalu banyak. Karena kamu mengejarku, maka, jangan salahkan aku. Ketika pelindung Gong melihat ini, dia tiba-tiba berhenti. Ketika Chen Ping melihat pelindung Gong berhenti, dia juga berhenti dan menatap pelindung Ben dengan dingin. Keluar, pelindung Ying melihat ke satu sisi. Saat ini, si Kung Fu perlahan keluar dari balik pepohonan di satu sisi. Alasan mengapa pelindung kotoran berhenti adalah karena dia mengetahui keberadaan si Kong Zhen. Dia sendiri bukanlah lawan Chen Ping, dan dengan perkataan si Kong Zhen, Chen Ping pasti tidak punya pilihan. Penjaga Gong, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan dikejar-kejar oleh seorang anak muda. Sepertinya aku telah memilih untuk membalasnya, kerjasama Anda sungguh pilihan yang buruk. Si Kongsu melihat ekspresi malu dari pelindung Kam dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Dia mengambil risiko untuk memancing Su Hongwei pergi, tapi dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Tuan Si Kong, kerja sama Anda dengan saya pasti bukan pilihan yang salah. Sekarang kita berdua bergabung untuk membunuh Chen Ping.
Saya bisa memberikan semua yang Anda butuhkan. Bukankah kamu hanya ingin mendapatkan energi abadi? Setelah membunuh Ping ini, aku dapat memberitahumu di mana energi abadi itu berada. Ki, saya telah berada di pegunungan Cilian selama bertahun-tahun, dan tidak ada tempat yang saya tidak tahu. Petik 2. Pelindung Gong sedang merayu Si Kong Zen. Benar saja, ketika Si Kong Zen mendengar kata, energi abadi, keraguan muncul di matanya. Tidak hanya Si Kong Zen, Chen Ping juga menjadi sangat tertarik ketika mendengar bahwa pelindungnya mengetahui di mana energi abadi berada. Menarik. Awalnya, dia berencana untuk membunuh pelindung Gong, tetapi sekarang sepertinya dia belum bisa membunuhnya. Dia harus membiarkan dia membimbingnya untuk menemukan lokasi energi abadi. Oke, aku berjanji, tapi jika kamu berani berbohong padaku, aku akan meminta ayahku memimpin orang untuk membunuhmu. Si Kong Zen akhirnya setuju untuk melindungi hukum. Lagi pula, godaan keabadian baginya terlalu besar. Hanya karena kamu ingin membunuhku, apakah kamu melebih-lebihkan kemampuanmu? Chen Ping tidak bisa menahan cibiran ketika dia melihat Si Kong Zen berani setuju. Huff, kamu akan tahu apakah kamu melebih-lebihkan kemampuanmu atau tidak. Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Si Kong Zen mendengus dingin, dan seketika itu juga ada pedang panjang di tangannya. Aku melihat pedang panjang Si Kong Lei bergetar, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari pedang panjang itu. Si Kong Fu mengambil tindakan terhadap Chen Ping, dan pelindungnya juga tidak diam. Alisnya berkerut, dan beberapa tetes sari darah keluar dari sela-sela alisnya. Beberapa tetes sari darah melayang di udara. Itu memancarkan abau darah yang aneh. Lalu aku melihat sesuatu bergerak di dalam perut pelindung Huang, dan ekspresi pelindung Huang mulai terlihat. Menjadi ganas, pelindung Wei tiba-tiba membuka mulutnya, dan serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari mulutnya. Serangga beracun ini bergerak menuju. Beberapa tetes esensi dan darah hilang. Tampaknya ada serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuh pelindung Gong, merangkak keluar terus-menerus. Pedang panjang di tangannya terus mengayunkan cahaya pedangnya, menyerang Chen Ping. Mata Chen Ping tertuju pada tubuh pelindung Gong. Meskipun Chen Ping memiliki banyak informasi, dia tidak mengetahui hal ini. Saat ini, Si Kong Zen sudah bertarung dengan Chen Ping. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dan melawan tanpa sadar. Apa yang dilakukan pelindung Gong dan mengapa begitu banyak serangga beracun keluar dari tubuhnya? Tuan Chen, ini racun ulat sutera emas. Sekarang terlihat seperti serangga. Serangga beracun ini akan segera hilang. Serangga beracun akan larut ke dalam seluruh kehampaan dan tidak akan diperhatikan sama sekali. Racun virtual ulat sutra emas semacam ini tidak hanya akan meracuni manusia, tetapi juga mengkanibal jiwa manusia. Bahkan jiwa makhluk abadi tidak dapat menahannya dan pada akhirnya akan menjadi mayat berjalan. Saya sudah lama mendengar bahwa racun ulat sutera emas jenis ini telah menghilang, tetapi saya tidak menyangka masih ada orang yang membesarkannya. Hal semacam ini perlu dibesarkan di tubuh inangnya, dan harus menyedotnya, darah inangnya setiap bulan. Sangat menyakitkan setiap saat, sehingga hanya sedikit orang yang memelihara ulat sutera emas ini dan meminum racun. Di lautan kesadaran, Zeyan mengikuti perkenalan Chen Ping. Setelah mendengar ini, Chen Ping tidak bisa menahan rambutnya berdiri. Dia tidak menyangka seseorang akan memelihara serangga beracun di tubuhnya sendiri. Ini sungguh keterlaluan. Setelah menyerap sari dan darah pelindungnya, racun ulat sutera emas itu mulai menjadi transparan satu persatu. Lalu menghilang. Chen Ping tahu bahwa serangga beracun ini tidak menghilang sama sekali, tetapi mati dalam kehampaan. Jika bukan karena pengingat tepat waktu dari Zeyan, Chen Ping mungkin harus melihatnya. Ketika racun ulat sutra emas menghilang, Chen Ping sudah bersiap untuk mengusir Si Kong Zen dengan satu pedang. Setelah itu, sosok itu tiba-tiba mundur. Ketika Si Kong Zen melihat ini, dia mengira Chen Ping takut padanya,
dan langsung berkata sambil mencibir, "Wah, bukankah kamu sangat hebat? Mengapa kamu melarikan diri?" Chen Ping mengabaikan si Kong Zhen, tapi menatap pelindung Huang. Setelah pelindung Gong melepaskan racun ulat sutra emas, matanya penuh penyesalan dan keengganan, namun pada akhirnya dia berbalik dan lari. Ketika si Kong Lei melihat pelindung Gong berbalik dan lari, dia sedikit bingung sejenak. Dia jelas-jelas telah mundur dari Chen Ping Yao. Mengapa pelindung Gong masih melarikan diri? Tepat ketika si Kong Zhen sedang bingung, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya menegang, dan kemudian dia merasakan sesuatu. Banyak hal menggerogoti jiwaku. Ekspresi si Kung Fu menjadi sangat ganas, dan rasa sakitnya 100 kali lebih hebat daripada tubuh fisik. Melihat penampilan si Kong, Chen Ping tahu bahwa ini adalah hantu racun ulat emas. Chen Ping tidak berharap bahwa Gong Hufa bahkan tidak melepaskannya. Pada awalnya, ia berkedip-kedip si udara, yang membiarkan si Kong Zhen menyeret Chen Ping, sehingga ia dapat memberinya sarana. Lepaskan racun silkworm emas ini. Ah, si Kong perlu menggeram, ekspresi terlihat sangat menyakitkan. Segera, ekspresi si Kong Zhen menjadi semakin ajaib, dan akhirnya matanya menjadi kosong, seluruh orang berdiri di tempat seperti berjalan mati. Ini adalah gejala jiwa ilahi si Kong setelah dimakan. Sekarang si Kong Zhen sudah menjadi tubuh, dan itu akan menjadi makanan Cina untuk monster. Pakaian si Kong bekerja keras, dan akhirnya menetap seperti ini. Ini juga merupakan pembalasan. Mulut si Kong Zhen terbuka, dan serangga beracun itu keluar dari mulut si Kazhen. Serangga beracun yang baru saja keluar masih bisa melihat bentuknya. Melihat ini, Chen Ping dengan tergesa-gesa menabrak sekelompok api dan berencana menggunakan api untuk membunuh serangga beracun ini. Ke api untuk terbakar bersama dengan tubuh goncangan udara. Segera, tubuh si Kong Zhen dibakar menjadi abu, tetapi cacing beracun itu tidak sedikit pun. Sial, ada serangga beracun yang tidak takut api, racun Jin Taixi ini terlalu kuat. Ketika Chen Ping melihat ini, dia hanya bisa menoleh dan berlari. Tuan Chen, racun emas ini adalah serangga beracun kuno. Ada sangat sedikit orang yang dapat membesarkan serangga beracun seperti itu sekarang. Jika bukan karena pria itu untuk melindungi hidupnya, diperkirakan bahwa cacing sutra emas ini akan segera diracuni begitu cepat. Petik 2. Kata babi. Apa yang saya katakan benar. Pada saat ini, metode perawatan Kam sudah tertekan. Keracunan ulat sutra emas ini, ketergantungan terbesarnya adalah kartu hatinya. Kartu-kartu ini, bahkan orang-orang dari kuil tanpa jiwa, tidak tahu, untuk menaikkan racun ulat emas ini, Gong Hufa mengambil banyak sumber daya bukan untuk meningkatkan kekuatannya dengan sendirinya, tetapi untuk meningkatkan serangga beracun ini. Dan jenis rasa sakit setiap saat bukanlah yang bisa ditanggung orang biasa. Serangga beracun yang diangkat oleh metode perawatan bawang putih semuanya digunakan oleh tubuh Chen Ping. Ini membuat perlindungan metode ini sangat disayangkan, tetapi tidak ada jalan. Racun ulat sutra emas dilarutkan dalam kekosongan pada saat ini, bahkan jika Chen Ping menggunakan kesadaran, itu tidak dapat diketahui sama sekali. Datang. Jika ada yang datang ke sini sekarang, mereka pasti akan terluka oleh serangga beracun, dan mereka akan diserang oleh serangga beracun tanpa menyadarinya. Serangga beracun itu sangat cepat, Chen Ping hanya bisa melarikan diri dengan putus asa, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk mengejar pelindung Gong. Tanda seru, Zeyan, bukankah racun ulat sutra emas ini berhenti? Mereka akan terus menyerang. Tanda tanya. Chen Ping tidak mengerti bahwa betapapun kuatnya serangga beracun ini, mereka pada akhirnya akan berhenti, bukan? Begitu ulat sutra emas jenis ini dilepaskan, ia harus menggerogoti jiwanya hingga kenyang. Kemudian perlahan-lahan akan berhenti lalu berubah menjadi kepompong, menunggu inang berikutnya yang memberinya makan. Jika tidak ada yang memeliharanya, kepompong ulat sutra emas ini perlahan akan menghilang. Zeyan mengikuti Chen Ping dan menjelaskan. Ketika Chen Ping mendengarnya,
dia langsung bingung, sungguh lucu jika ulat sutra emas ini penuh dengan racun. Tepat ketika Chen Ping melarikan diri dengan putus asa, Tuan Miao mendatanginya bersama anak buahnya. Mereka takut Chen Ping dalam bahaya, jadi mereka mengejarnya. Melihat Miao Ze dan yang lainnya mendatanginya, Chen Ping terkejut dan berteriak, "Jangan kemari, lari, lari." Tuan Miao dan yang lainnya tercengang dan memandang Chen Ping dengan bingung. Mereka menemukan bahwa tidak ada apapun di belakang Chen Ping, tetapi Chen Ping sangat panik. Lari cepat, lari cepat. Ketika Chen Ping melihat Tuan Miao dan yang lainnya berdiri diam, dia berteriak dengan cemas lagi. Tapi sudah terlambat, Chen Ping akan bergabung dengan Miao Lao dan yang lainnya. Jika Chen Ping terlindas, racun ulat sutra emas itu pasti akan mengikutinya. Saat itu, tidak ada Tuan Miao dan yang lainnya yang bisa melarikan diri.